Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, pada pertemuan kali ini kita bertemu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, masih membahas tentang apa kemarin? Melestarikan lingkungan. Pada bab 3 ini nanti kita akan membahas tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan cara melestarikan lingkungan. Pada minggu kemarin kita sudah membahas pada hadis yang pertama. Masih ingat? Sudah dihafalkan? Sudah, tetap harus dihafalkan. Nanti ada waktunya untuk setoran hafalan. Hadis yang pertama, coba diingatkan lagi bunyinya seperti apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhon mayyitatan fahiyalahu. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Itu pada hadis yang pertama, berkaitan dengan pelestarian alam dengan menjaga lingkungan. Apa di situ berarti menjaga apa? Tentang menghidupkan bumi yang mati atau tanah yang kosong harus kita tanami ya dengan penanaman pohon untuk menjaga lingkungan, karena pepohonan ini dapat meresap air sehingga menghindari banjir, kemudian bisa menyebabkan atau menjadikan udara menjadi segar, lingkungan menjadi indah. Itu untuk melestarikan lingkungan pada hadis yang pertama. Sekarang kita memasuki hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an 'atanan lima syiyatihi. Rawahu Ibnu Majah. Jadi oktonya jangan panjang ya. Man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an atonan lima syiyatihi ya. Man hafara bi'ran, barang siapa menggali sumur, falahu arba'una dhira'an, maka ia berhak 40 hasta atonan lima syiyatihi sebagai ya, dhira'an atonan lima syiyatihi ya, 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Pada hadis yang kedua ini lebih fokus pada pelestarian air ya, melestarikan air. Pada hadis yang pertama tanah yang kosong atau apa ya, penghijauan lah ya, penghijauan. Jadi pada hadis yang pertama anjuran agar kita selalu menanami tanah-tanah yang kosong dengan tumbuhan. Pada hadis yang kedua, man hafara bi'ron, ini berkaitan dengan pelestarian air. Karena kita tahu ya, air merupakan kebutuhan utama. Dan kebutuhan air, persediaan air itu bisa habis apabila kita tidak bisa melestarikan. Makanya dengan kalian menjaga lingkungan ya, menanam pohon, kemudian kalian menjaga lingkungan yang bersih, itu juga melestarikan airnya juga. Di dalam hadis Rasulullah di sini ya dijelaskan, man hafara bi'ron falahu arba'una dhira'an atonan lima syiyati. Jadi pada masa Rasulullah ya, Rasulullah memberikan himbauan bahwa barang siapa yang mau menggali sumur, maka 40 hasta di sekelilingnya. 40 hasta itu sama dengan 20 meter. 20 meter di sekelilingnya, maka itu menjadi hak miliknya. Ya, maka di situ menjadi hak miliknya, dan silahkan ya, menurut Rasulullah silahkan ditempati untuk kandang ternaknya, karena kita tahu tidak hanya manusia saja yang butuh air, tetapi hewan juga butuh air. Apalagi ya kalau kita tahu di tanah suci Mekah di sana kan
tanahnya gersang ya. Sehingga Rasulullah memberikan penghargaan ya bagi siapa yang mau menggali sumur, maka 2 meter di sekelilingnya dibebaskan untuk mereka membuat kandang ternak. Kandang ternak maksudnya apa? Pengairan untuk kebutuhan hewan. Ya, untuk kebutuhan hewan itu kan di situ bisa digambarkan, dicontohkan ya di halaman 30 itu maksudnya seperti itu. Jadi ini pada masa Rasulullah seperti itu. Ketika orang mau menggali sumur, maka 2 meter di sekelilingnya silahkan dibuat tempat minum untuk hewan. Karena selain manusia, hewan juga membutuhkan air. Makanya seperti itu. Ini pada masa Rasulullah. Kalau kita terapkan dengan zaman sekarang, ya intinya sampean harus bisa memanfaatkan air dengan baik ya. Kalau kita bisa menyerap seperti itu, air misalkan ketika sudah tidak dipakai, keran ditutup. Hasil sampean mencuci, misalkan air lebihannya bisa disiramkan ke tanaman atau ke halaman biar tidak berdebu. Nah, ini adalah pemanfaatan air kalau kita samakan dengan konteks pada masa Rasulullah. Jadi ketika sampean mempunyai binatang ternak seperti sapi ataupun kambing, kalian harus melestarikannya dengan apa tadi, yaitu memberi minum gitu ya. Jadi realitasnya seperti itu dengan praktek pada masa sekarang. Jadi pada masa Rasulullah penghargaan diberikan kepada orang yang mau menggali sumur dengan memberikan kebebasan 2 meter di sekelilingnya, silahkan dijadikan menjadi kandang ternak untuk tempat binatang-binatang mereka minum air. Faham ya? Jadi kalau difahami pada hadis yang kedua, kita disuruh oleh Rasulullah untuk gemar menjaga, melestarikan lingkungan dengan tetap menggunakan air sesuai kebutuhan. Bisa dipahami? Ya, itu saja. Jadi hadis yang kedua juga tetap harus dihafalkan. Ini hadis riwayat dari Ibnu Majah. Pada hadis yang pertama yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi yang perlu difahami nanti misalkan jelaskan atau tuliskan hadis tentang pelestarian alam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, berarti hadis yang pertama. Kalau yang kedua Ibnu Majah, itu yang harus difahami. Jadi pelestarian alam kan macam-macam ya. Yang pertama tadi At-Tirmidzi menjelaskan tentang penanaman tumbuhan di lingkungan. Kemudian yang kedua tentang menjaga kelestarian air. Bisa dipahami ya. Ya, itu dihafalkan. Hadis yang pertama sudah dihafalkan dulu ya. Tolong yang pembelajaran daring silahkan di video, nanti dikirimkan ke Bu Ainun hasil hafalannya. Nanti dilanjut pada hadis yang kedua. Yang kedua ya, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.